Sobat BMKG, beberapa hari belakangan media dibanjiri dengan berita terkait rob yang menerjang pesisir utara Jawa Tengah, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, serta Kabupaten Rembang. Dengan total hampir 10.000 keluarga dilaporkan terdampak rob sejak Senin 23 Mei 2022. Sebenarnya apa itu banjir rob? Faktor apakah yang memicu terjadinya banjir rob? Bersama saya Ahmad Rifani, berikut kita simak ulasannya. Rob merupakan fenomena banjir yang terjadi di tepi pantai akibat limpasan air laut karena permukaan laut yang lebih tinggi dari daratan di pesisir pantai. Oleh karena itu, faktor utama yang memicu terjadinya rob adalah kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut dapat terjadi karena pengaruh pasang air laut, gelombang tinggi, dan peningkatan muka laut akibat pemanasan global. Disebutkan sebelumnya, salah satu yang menyebabkan kenaikan muka laut adalah pasang air laut. Pasang surut air laut merupakan peristiwa naik dan turunnya permukaan air laut pada periode tertentu akibat gravitasi benda langit seperti matahari dan bulan. Akibat revolusi bulan terhadap bumi, air laut di bumi mengalami dua jenis pasang, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama terjadi saat bulan baru atau bulan purnama, di mana posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Posisi ini menyebabkan air laut pada wilayah A dan B mengalami pasang maksimum akibat gravitasi bulan dan matahari. Berbeda dari pasang purnama, pasang perbani terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan tegak lurus, sehingga menyebabkan wilayah C dan D mengalami pasang akibat gravitasi bulan. Sedangkan wilayah A dan B tetap mengalami pasang akibat gravitasi matahari. Selain pasang air laut, rob juga dapat disebabkan oleh kondisi ketinggian gelombang laut yang cukup signifikan. Berdasarkan analisis model gelombang pada tanggal 23 Mei 2022, tepatnya sejak pukul 7 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat, tinggi gelombang di pantai utara Jawa Tengah berada dalam kategori sedang, berkisar antara 1 hingga 2 meter. Sedangkan di sekitar perairan Karimun Jawa sampai dengan Laut Jawa bagian tengah, tinggi gelombang berkisar antara 2 hingga 2,5 meter. Tinggi gelombang yang cukup signifikan tersebut dipicu oleh kecepatan angin permukaan yang berkisar antara 10 hingga 20 knots atau sekitar 18 hingga 36 km per jam. Selain pasang air laut dan gelombang tinggi, rob yang terjadi di pesisir utara Jawa Tengah disinyalir terjadi sebagai dampak akumulasi curah hujan yang cukup signifikan pada beberapa hari terakhir di sekitar wilayah tersebut. Tercatat curah hujan sebesar 19 mm di Semarang pada tanggal 17 Mei 2022, disusul dengan hujan berintensitas ringan hingga sedang di sepanjang pantai utara Jawa Tengah pada tanggal 19 Mei 2022. Dan hujan lebat di Semarang dengan curah hujan mencapai 51,4 mm pada tanggal 20 Mei 2022. Tinggi gelombang yang cukup signifikan di sepanjang pantai utara Jawa Tengah diiringi dengan curah hujan signifikan yang turun di wilayah Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir, serta pasang air laut yang teramati mencapai ketinggian 210 cm pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang dinilai menjadi penyebab utama rob yang sedang banyak diperbincangkan saat ini. Besaran nilai pasang surut yang teramati tersebut merupakan nilai tertinggi dalam jangka waktu 20 tahun terakhir, sehingga tidak heran jika rob yang dihasilkan pun sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat di pesisir. Nah, setelah penjelasan tadi, tentunya sekarang Sobat sudah ada gambaran terkait banjir rob yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Selanjutnya, mari kita simak prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam 1 minggu ke depan. Apakah hujan masih berpotensi terjadi di wilayah Sobat? Berikut informasi selengkapnya.
Karena potensi hujan yang masih signifikan di sebagian besar wilayah Indonesia, kami menghimbau kepada Sobat BMKG untuk selalu waspada, memahami dampak bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi di sekitar tempat tinggalnya, mengikuti himbauan dari pemerintah setempat, serta selalu memantau informasi cuaca dan iklim melalui laman www.bmkg.go.id dan call center BMKG di 196. Sobat juga dapat memantau informasi cuaca melalui kanal media sosial Info BMKG. Jangan lupa mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat, dan sampai jumpa.